Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi baiti hadrati ajmain. Bismillah hadrati malih kita wa bagi Hashim Asyari tabi'an ya baswa ta mabras. Ke bisan curi dan nanya komputer kami meterangan tahlan wa hadun ke banyak ke yakub banyak ke sultan laut. Hatta Hashim ya Drajalin Jamaluddin Hadin. Wa bali Masud wa Husain Muhammad Hasan Mansur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabayyana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin la haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seluruh santri yang saya banggakan, alhamdulillah saat ini kita masih mendapat nikmat taufik hidayah, kesempatan untuk mengkaji lagi kitab Kifayatul Atqiya atau Hasyiah dari kitab Kifayatul Atqiya. Untuk yang kesekian kalinya, mudah-mudahan pertemuan kita ini diiringi ridho dan hidayah Allah Ta'ala, sehingga apa yang akan kita kerjakan ini mendapatkan banyak nilai manfaat, maslahah, barokah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan amalia ini juga menjadikan sabab kita semua, keluarga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari mara bahaya, dari musibah, bahkan mungkin dari wabah yang ada ini, sehingga kita semua bisa mendapatkan keselamatan di dunia, terutama nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nadhaman selanjutnya. Fa'alaihi tazyinun lidhahiril jali bisyariatin liyanuraqal pun mujtala wa ta'zulu an hudulmatun kayyumkina litariqatin fi qalbihi antanzula. Tuhan Adam sekaligus fa'alaihi mongko iku wajib ing atase salik wong sing ngarepno ngambah dalan nuju nang Gusti Allah. Fa'alaihi mongko iku wajib ing atase wong utawa salik tazyinun utawi maesi lidhahiri marang dhahire wong utawa salik mang lidhahiri marang dhahire wong utawa salik al-jali kang den pertelakake utawa kang pertelo wisan dihias bisyariatin kelawan syariat, bisyariatin lan syariat liyanura supaya dadi padang, liyanura supaya dadi padang atau dadi bercahaya apa qalbun ati mujtala hale dan tinggalake wa tazulu lan iso ilang anhu saking qalbun man apa zulmatun peteng kegelapan kayyumkina supaya kongang supaya mungkin kayyumkina supaya kongang atau mungkin litariqatin marang tarekoh fi qalbi ing dalem atine salik apa antanzula yen to manggon temurun apa thariqah
apa antanzula yen to manggon temurun apa thariqah ai fa'alas saliki tegese mongko iku wajib ngatasi wong kang ngambah dalan akhirat tazyinul zahiri utawi maes-maesi zahir alwadihi kang jelas kang bertelo iki bisti'amalis syariati kelawan amri nglakoni syariat lianura supaya dadi padang bercahaya binuria kelawan cahayane syariat apa qalbun ati marfu rutbati kang den unggahake pangkati sebab fa innal qalba mongko krana seduhune ati iku kal maliki kaya rajane wal jasad lan seduhune awak wal a'dha alan pira-pira anggota iku karraiyati kaya rakyate wa anna lan setune qalbun iku kal ardi kaya bumi wa harakatil jasadi lan setune pira-pira obah-obahe awak gerak-gerake jasad awak iku kan nabati kaya pira-pira cecukulan wa anna lan setune qalb ati iku kal aini kaya sumberan wal jasad lan setune jasad awak iku kazzar'i kaya tanduran fa idza saluha mongko lamun wis bagus apa qalbu ati saluha mongko ya bagus apa sairul jasadi sekarine jasad lawa idza fasada lan lamun rusak apa qalb fasada mongko ya rusak apa sairul jasad wa mujtala lan utawi lafat mujtala iku sifatun dadi sifat li qalbin kedune lafat qalb wa huwa lan ta mujtala iku ismu maf'ulin isim maf'ul bi makna marfu'in kelawan maknane marfu kelawan maknane kang den unggahake atau kang den luhurake makhudun iku den alap min qauli sihahi sangking dawe kitab as-sihah ijtala itu ngangkat sapa ingsun al amamata ing serban al imamata ing serban ijtala itu ngangkat sapa ingsun al imamata ing serban an roksi sangking sira ingsun idza rafa'tu nalikane ngangkat ingsun ha ing imamah ma'atoiha sartane nglempit imamah toyiha sarta ning lempit imamah anjabi nikah saking arah sisi sira arah ngarep sira arah sisi sira wa qaulu dawa wa tazulu utai dawe nak genati wa tazulu iku ma'tufun dan atofaki ala qauli ngatasi dawe genati liyanura lafat liyanura ai walitazula tegese supaya araya ilang anil qalbi sanging ati apa dzulmatul maasi petenge ati sebab pira-pira maksiat sebab fa innalil maksiati mongko krana setune iku dene maksiat apa dzulmatun peteng tartahu kang iso dadi munggah apa dzulmah peteng ilal qalbi marang ati kama anna li taati kaya oleh sedune iku gedene taat apa nuran cahaya yartawi kang dadi bisa munggah apa nur ilahi marang qalb wa nuru taati mongko utahi cahayane taat iku yamhu bisa mbusek apa nuru taat dzulmatal maksiati ing petenge maksiat anil qalbi saking ati qauluhu taidawe Kenazim kayyum kina lafat kayyum kina iku maktubun den atono ala qauli ngatasé dawe kenazim liyanura lafat liyanura aidon ai waliyum kina tegese lan supaya
kongang yang mungkin apa nuzulu tariqati temurune manggon tariqah ay khulul tegese manggone tariqah fi qalbi ing dalem atine wong utawa atine salik mang fahina idin mongko ing dalem nalikane yumkinun nuzul ya sulu ya dadi gampang alai ngatasi qalb utawa wong alai ngatasi qalb ya apa hamlun nafsi nyangga nafsune nguatno ni nafsu kuati nafsu alal umur ing ngatasi perkara asa koti kang banget abote wala tastaki melan ora iso jejeg apa tariqah sing bigoi syariat iklan tanpa ana syariat wala taskutulan ora iso gugur apa syariat anil mukallafi sanging wong mukallaf wa in alat lamuno luhur unju to luhur apa derajate mukallaf wasor lan dadi sapa mukallaf dadi kumin jumlatil auliya sanging jumlahe pira-pira wali ya fala tasku mongko ora gugur anhu sanging mukallaf apal mafrudatu pira-pira perkara kang den wajibake minas sholati bayane sing sholate wa ghairi halan liyane salat wa man la tasaban wa za'ama nyono sapa man anna man sutuni wong sorot kang wis dadi sapa man dadi kuwalian wali wa wasalan tumeka sapa man ilal haqiqati marang ilmu hakikat sakotot mongko gugur anu sanging man apa syariat ya berarti bahwa mongko te man za'ama iki iku dolun wong kang sasar modilun tur kang nyasarake li annal ibadata krosun ibadah iku lam taskut ora iso gugur apa ibadah anil anbiya sanging para nabi alaihi wassalam pakai wahale kaya apa taskutu dadi gugur apa ibadah anil auliya sanging para wali yes. Selanjutnya tadi kemudian masuk Kiai Nadim apa yang harus dikerjakan ketika kita sudah mukallaf, ketika kita ingin bertahap melakukan 3 hal kemarin antara syariat, thariqat dengan hakikat yang ada. Kewajiban yang pertama kali adalah ketika orang itu ingin menempuh jalan ridhoni Allah Ta'ala, menempuh jalan untuk bisa mendekat ke hadirat Allah Ta'ala, maka kewajibannya adalah harus bisa menghiasi dirinya, anggotanya dengan melakukan sepenuhnya syariat yang ada, melakukan sepenuhnya seluruh syariat yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya agar hatinya salik itu, hatinya orang yang ingin dekat kepada Allah Ta'ala ini bisa bercahaya. Bisa bercahaya. Yang kedua, tujuannya agar hati yang gelap itu, yang gelapnya hati ini kemungkinan karena banyaknya hal dosa atau maksiat yang ada, ini pun juga hilang dalam hati orang tersebut, sehingga memungkinkan hati itu akan bisa melakukan amaliyah thariqahnya, melakukan istiqomah ajeke terhadap syariat yang ada. Dua nadom tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi bahwa dua nadom fa'alaihi tazyinun lidhahiril jali sampai dua nadom tadi. Ini penjelasannya ke Imam Nawawi bahwa orang yang ingin menempuh untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah itu harus menghiasi anggota dohirnya dengan mengamalkan seluruh syariat yang ada, yang bertujuan agar hati itu, hati yang untuk dipakai naik nanti, untuk dipakai
hadir kehadirat Allah ini bisa padang, bisa bercahaya. Kenapa? Karena hati itu bagi tubuh manusia, bagi kita manusia, hati itu adalah semacam rajanya, pemimpinnya, panglimanya, sedangkan badan kita, anggota tubuh kita semua ini semacam rakyatnya. Kalau diibaratkan hati itu adalah raja, maka seluruh anggota kita yang ada, tubuh kita ini semua adalah rakyat dari raja itu, atau rakyat dari hati itu. Ketika diibaratkan lagi hati itu bagaikan bumi yang ada, maka pergerakan tubuh manusia, pergerakan dari anggota tubuh kita manusia ini adalah semacam tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Ketika ada digambarkan lagi, umpama hati itu bagaikan mata air, maka tubuh manusia itu, anggota manusia itu adalah bagaikan tanaman-tanaman tadi, bagaikan pohon-pohon yang tumbuh karena ada sumber air itu. Dan ini memang sama dengan ada istilah, ada riwayat hadis Nabi mengatakan, yang ini kemudian oleh Imam Nawawi dikatakan tadi, ketika hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh ini juga akan baik. Ketika hati itu rusak, maka seluruh anggota tubuh pasti akan rusak. Pasti akan rusak adanya. Hadis keterangan Imam Nawawi ini sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi kemudian mengingatkan yang dimaksud tadi. Karena hadisnya kan jelas, Kanjeng Nabi mengatakan ala fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam setiap tubuh kita manusia itu ada segumpal daging. Dan ketika segumpal daging ini baik, maka keseluruhan tubuh juga akan baik. Ketika segumpal daging ini jelek, maka seluruh tubuh dan anggota tubuh itu akan jelek. Kemudian Nabi menutup hadisnya dengan sabdanya ala hiya al-qalbu. Ingat, segumpal daging yang saya maksudnya adalah qalbun tadi yang ada. Sesuai dengan istilahnya atau namanya dalam bahasa dikatakan qalbun dari segi pengertian maknanya kan hal yang molah malih, hal yang berbolak-balik. Kalau takliban berbolak-balik. Maksudnya berarti hati manusia, hati kita yang ada, batin kita ini tidak bisa kuat konsisten terhadap satu hal biasanya. Ada istilah orang kebanyakan atau orang Jawa mengatakan kepinginannya hati kadang antara pagi dengan sore sudah berbeda. Di pagi hari ingin A, kadang di sore hari sudah ingin yang B dan sebagainya. Akan sering berganti-ganti, berpindah-pindah apa yang menjadi keinginan batin atau hati tadi seseorang yang ada. Lah, agar hati ini, karena tadi hati ini adalah hal yang paling dominan atau yang sangat penting tadi yang ada, karena hati itu adalah sebagai pimpinan tadi. Kalau digambarkan raja tadi adalah hati itu raja, sedangkan anggota tubuh kita itu adalah rakyat, maka hati itu hal yang paling dominan, hal yang paling penting, yang harus benar-benar diperhatikan. Karena itu, dua nazam tadi menjelaskan kewajiban yang paling utama kalau kita ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala untuk bisa menempuh perjalanan agar bisa dekat ke hadirat Allah, maka hal yang pertama harus dikerjakan adalah anggotanya yang ada ini semuanya harus diperkuat untuk bisa melakukan semua syariat. Harus diperkuat
dengan syariat tadi. Hati kita nanti ini termasuk tempat atau alat yang dipakai kita untuk menempuh agar bisa menempuh perjalanan, agar bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Nah, kewajiban pertama tadi harus kita hiasi anggota kita ini, tubuh kita dengan berpegang terhadap syariat atau mengerjakan seluruh syariat yang ada, karena ketika syariat itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, bahkan sesuai dengan tuntunan yang ada yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama salaf sholih, sudah kita kerjakan sesuai ini syariat itu, maka hasilnya atau tujuannya agar yang pertama hati itu bisa bercahaya. Hati tadi adalah faktor yang utama. Ketika hati ini sudah bisa bercahaya, bercahayanya hati itu ya karena anggota kita melakukan syariat tadi, maka kegelapan hati ini akan hilang. Ketika dengan kita beramal, melakukan ibadah sesuai tuntunan di syariat tadi, ini ketika itu sudah kita kerjakan, maka akan berbuah, hati itu akan ada cahaya. Ketika hati ini ada cahaya yang masuk, menjadikan padang terangnya hati, maka kegelapan hati ini akan bisa hilang. Otomatis kegelapan ini akan hilang. Setelah kegelapan ini hilang, karena sudah ada cahaya yang masuk ke dalam hati, yang ketiga bertujuan untuk agar amaliyah syariat tadi yang dikerjakan ini bisa kontinu, bisa istiqomah, konsisten berada dalam hati. Itu tadi yang dikatakan kayyum kina litori kotin fi kolbi andansula, agar amaliyah tadi yang dikerjakan lewat dohir itu, ketika sudah ada labet ono asar, ada pengaruh ke dalam batin, sehingga batin ini terang, batin ini ada cahaya. Kalau sudah ada cahaya batin itu, maka hati yang gelap ini akan hilang. Kegelapan itu tidak akan ada dalam batin. Nah, ketika sudah tidak ada kegelapan, cahaya yang bisa masuk ke dalam hati, maka hati ini akan bisa memungkinkan untuk lebih istiqomah, lebih konsisten terhadap amaliyah syariat. Amaliyah syariat. Penjelasan tadi bahwa tujuannya yang kedua agar kegelapan itu hilang dalam hati, maka hal ini juga menunjukkan hati kita manusia ini akan ada dua posisi, antara mungkin keadaan terang atau keadaan gelap. Yang bisa menjadikan terangnya batin adalah amaliyah, ibadah-ibadah syariat yang ada. Kemudian yang menjadikan gelapnya hati atau batin itu adalah perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Kita ingat juga kan ada riwayat Nabi bersabda kan, umpama digambarkan hati itu adalah selembar kertas putih. Ketika manusia yang memiliki hati tadi melakukan satu hal dosa maksiat, maka selembar kertas putih ini akan ada satu titik hitam. Ketika tambah banyak dosa yang dikerjakan, maka titik hitam akan banyak. Bahkan mungkin seluruh kertas putih ini akan penuh dengan titik-titik hitam. Ini yang mungkin dikatakan tadi bahwa maksiat atau dosa yang dikerjakan itu akan menjadikan gelapnya hati tadi. Lah, gelapnya hati ini yang dikarenakan hal dosa maksiat ini bisa hilang ketika ketika kita yang memiliki hati ini mau mengamalkan syariat tadi dengan maksimal.
Karena itu kewajiban pertama tadi menghiasi dirinya dengan hal-hal dengan syariat. Nah, setelah gelapnya hati ini hilang, maka hati kita itu akan kemasukan cahaya dari amal syariat. Kalau sudah ada cahaya yang masuk ke dalam hati, hati ini akan lebih mudah untuk melakukan nilai thariqah tadi. Yang nilai thariqah tadi kemarin itu bahasanya adalah semacam istiqomah kita, konsistennya batin kita, istiqomah lan ajeke batin kita terhadap amalia syariat ini nanti sudah bisa masuk ke dikatakan thariqah tadi, thariqah yang ada. Dari ini juga menjelaskan karena tujuan yang ketiga tadi kita harus menghiasi diri kita dengan syariat tadi. Yang ketiga adalah agar thariqah itu bisa berada dalam batin. Ini juga menunjukkan pengertian bahwa ketika hati itu sudah ada cahaya yang masuk, maka hati itu akan mudah untuk melakukan hal-hal yang mungkin dirasa berat adanya, atau yang dikatakan kemarin riyadhah. Karena thariqah itu berbentuk nanti riyadhah, kebiasaan yang ada. Lah syariat ini juga tidak bisa ditinggalkan adanya. Maksudnya apa? Tadi semacam ada penjelasan dari Imam Nawawi. Thariqah ini tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa tadi apa saya katanya awal tadi, tidak bisa istiqomah atau kuat di dalam batin tadi, dalam hati yang ada tanpa ada syariat yang dikerjakan. Dan syariat itu pun tidak bisa gugur dari setiap kita orang yang hidup di dunia. Ketika kita mukallaf, sampai kapanpun syariat ini tidak bisa lepas dari diri kita. Tadi thariqah yang ada dalam batin tadi, yang tujuannya masuk dalam batin, thariqah itu tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa langgeng berada dalam batin dengan tidak melakukan syariat. Tegese kalau kamu ingin thariqah itu berada kuat dalam batin, maka syariat itu harus memang dikerjakan. Dan syariat itu pun tidak bisa gugur dari setiap kita orang mukallaf. Dari setiap kita orang mukallaf. Sampai umpama ada seseorang yang dengan syariat tadi derajatnya sudah tinggi. Bahkan mungkin dia sudah termasuk kelompok atau jumlahnya wali orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala. Ketika beliau sudah menjadi wali, maka syariat tadi yang ada tidak mungkin gugur dari para wali tadi. Terutama syariat yang wajib, semacam sholat, puasa, dan sebagainya. Umpama kamu mendengar atau ada orang berasumsi bahwa kalau orang itu sudah menjadi wali dan orang itu sudah sampai ke pangkat hakikat, dia merasa sudah dekat dengan Allah Ta'ala, kemudian dia menganggap syariat ini sudah gugur bagi dirinya, maka orang ini jelas orang yang sesat dan menyesatkan. Orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi ketika ada orang punya asumsi, ketika dia seseorang itu sudah menjadi wali, bahkan mungkin seseorang ini sudah menuju ke hakikat tadi, sudah sampai ke ilmu hakikat, maka seluruh syariat ini gugur bagi dia. Asumsi orang semacam ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena ibadah yang ada ini tidak gugur dari kita manusia yang ada. Bahkan para nabi dan rasulnya Allah Ta'ala, bahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
ibadah ini tidak gugur dari Kanjeng Nabi, yang ada padahal beliau paling baik-baiknya makhluk, paling utama-utamanya makhluk. Bagaimana mungkin kemudian ibadah ini, ibadah yang wajib ini bagi para wali kok malah gugur? Ya tidak mungkin kan? Jelas nggak mungkin, yang membawa syariat ini Kanjeng Nabi. Di hadisnya yang ada, riwayat yang ada pun jelas menjelaskan atau menerangkan Kanjeng Nabi ketika sholat yang 5 waktu ini hampir semuanya melaksanakan dengan berjamaah. Sholat 5 waktu yang ada. Ketika beliau sakit pun masih berjamaah riwayatnya. Bahkan ketika ada satu riwayat karena seluruh rombongan ini mengalami kepayahan, tertidur, pulas, bangun-bangun matahari sudah tinggi, belum melaksanakan subuh. Lalu ketika sudah bangun matahari sudah tinggi, Kanjeng Nabi perintah semua sahabat untuk berwudu kemudian bersama-sama melaksanakan jamaah sholat subuh. Tapi matahari sudah tinggi. Ini pun masih dikerjakan dengan berjamaah oleh Kanjeng Nabi. Jadi ketika kamu mungkin dengar ada orang, saya sudah nuju hakikat, itu sudah ada pangeran, terus gak wajib sholat, terus gak wajib puasa. Ini jelas omongannya orang sesat dan orang ini juga menyesatkan. Karena sampai kapanpun kita hidup, apa yang ibadah yang wajib itu tidak bisa gugur pada diri kita yang ada. Sholat yang wajib 5 waktu tidak bisa gugur dari kita. Puasa Ramadan yang wajib pun ini juga bisa gugur dari kita. Kalau kamu ingin gugur tidak sholat wajib, kalau kamu ingin gugur tidak wajib melaksanakan puasa umpama Ramadan, ya caranya, kalau kamu ingin begitu, caranya satu, meninggal. Kalau kamu sudah meninggal, sudah dikubur, ya nggak ada kewajiban sholat ini sudah. Puasa Ramadan juga nggak ada. Ini satu. Yang kedua caranya, kalau kamu menjadi orang gila, akal sehatmu hilang. Kalau sudah menjadi gila, ya gugur memang kewajiban sholat. Gugur juga kewajiban Ramadan. Karena apa? Karena sudah gila. Itu langkah yang kedua kalau kamu ingin tadi tidak ibadah sholat, tidak ibadah puasa Ramadan umpama. Atau yang langkah yang ketiga ya apa? Ya dalam keadaan koma, tidak sadar. Tadi akalnya yang hilang, kesadaran akal hilang menjadi gila. Atau yang ketiga langkahnya ya koma, itu keadaan koma, sakit, koma, berada di ICU mungkin, ya ini juga gugur kewajiban itu. Kewajiban apa? Sholat atau kewajiban puasa Ramadan yang ada. Jadi jelas semuanya ya, memperkuat betul keyakinan dalam hati bahwa ketika ada orang mengatakan bahwa saya ini sudah hakikat, aku itu cedek pangeran, tapi kok dia tidak sholat wajib, tidak puasa Ramadan, orang ini jangan didengar ucapannya. Karena tadi jelas orang ini orang yang sesat dan orang ini juga menyesatkan. Bukti kuatnya apa? Tadi bahwa para nabi, jangankan ke para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad saja yang ada, Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita yang ada yang membawa syariat Islam, ini pun tidak pernah gugur apa yang menjadi kewajibannya dalam ibadah itu. Ketika sholat, beliau sholat. Bahkan riwayat tadi saya jelaskan, jamaahnya juga dikerjakan dengan baik oleh Kanjeng Nabi. Itu pengertiannya. Jadi dua nadom tadi ini memperjelas kepada kita langkah kita ketika sudah mukallaf, atau langkah kita kalau kita ingin bisa menempuh jalan mendekatkan diri ke kehadirat Allah Ta'ala, maka kewajiban pertama, hiasi kehidupan kita ini dengan berpegang teguh terhadap syariat.
Itu satu jelas. Tujuannya apa? Berpegang teguh terhadap syariat, seluruh ibadah yang ada di dalam syariat, seluruh perintah yang ada di syariat, seluruh larangan yang ada di syariat, itu bertujuan untuk menjadikan hati kita ini bersih. Untuk menjadikan hati kita itu bercahaya tadi. Dari seluruh rangkaian syariat tadi, aturan syariat yang kemarin saya jelaskan bahwa syariat itu adalah berupa perintah-perintah dan larangan. Semua perintah-perintah dan larangan yang ada di syariat itu kalau kita berpegang teguh, kita amalkan betul dengan baik, maka akan menjadikan hati ini bercahaya. Ketika hati ini bercahaya, maka hati itu akan mudah untuk mengistiqomahkan diri, untuk membiasakan diri terhadap amalia syariat. Lah, membiasakan diri di dalam hatinya untuk melaksanakan syariat tadi, ini sudah melangkah ke thariqah tadi. Jadi kamu sudah melakukan dua hal. Satu, syariatnya, otomatis juga akan melaksanakan thariqahnya. Ini ketika kebahasan umum yang ada. Itu yang pengertian kemarin antara syariat dengan thariqah itu. Nah, ketika sudah ini, maka tinggal nanti lambat laun atau cepat atau lama pasti akan ada kenaikan pangkat bagi kita. Ketika kita bisa berpegang syariat tadi dengan baik, derajat kita atau pangkat kita, entah itu cepat atau lambat atau sedang, ini pasti akan mengalami kenaikan. Kalau itu kita kerjakan dengan baik, itu maksudnya. Terus nadoman berikutnya langsung 3 nadoman ini. Walikulli wahidihim tariqun min turukin yahtaruhu fayakunu min zawasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakasratil auradi kasaumis shola wa kakhidmatin linnasi wal humulil hatab litasaddukin bimuhasilin mutamawila. Saya terjemahkan walikulli wahidim lan iku kedue saben-saben wong sijine makhluk menungso, ya menungso utawa kaum. Walikuli wahidim lan iku keduwene saben-saben sijine kaum tariqun utawi ana sijine dalan min turukin sanging pira-pira dalan sing yahtaru kang sok milih sapa kullu wahidim hu ing tariqun mang fayakunu mangka ana sapa kullu wahidin iku minza saking ikilah tariqun mang minza saking ikilah tariq iku wasilan wong kang tumeka. Contone kajulusi kaya lungguhe kullu wahidin bainal anaming dalam antarane menungso murabbiyan hale didik wa kakasratil auradi lan kaya ngakeh-ngakehake pira-pira wiritan kasaumi kaya poso as-shalah tur kaya salat tur kaya iya salah bener as-shalatul kaya salah wa kakhidmatin lan kaya ngladeni linnasi marang
wong akeh. Wal hamlil hatabilan kaya gotong tonggawa kayu bakar. Lita sodukin krono gawe sedekah. Krono gawe sedekah bimuhassalin kelawan perkara kang ngasilake mutamawilan hale ana ajinu ta ana nilaine, ana regane. Aili kulli wahidin. 3 nadoman berikutnya ini, coba saya ulas hanya nadomannya dulu, bahwa dari setiap kita manusia ini punya satu thariqah, satu jalan dari beberapa jalan-jalan yang ada yang bisa kita pilih agar kita nanti bisa sampai ke yang kita tuju yang ada. Itu maksudnya. Sampai tadi dicontohkan di 2 nadom berikutnya, semacam umpama kamu memang posisinya mengajar orang umpama. Semacam yang saat ini saya kerjakan ketika saya membaca kitab-kitab dari para ulama salaf sholih yang ada, dengan bertujuan tadi tarbiyah, mendidik, mengarahkan kepada semua yang ada. Ini juga termasuk satu jalan bagi saya, berarti untuk agar saya bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Ada juga dengan jalan yang lain, dengan jalan tadi kasratul aurat, semacam memperbanyak bacaan-bacaan, zikir-zikir, wirid-wirid. Yang zikir dan wirid ini juga satu jalan untuk bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan tadi semacam puasa, salat dan sebagainya. Bahkan khidmah orang, kita bisa ngeladeni orang lain yang ada, umpama semacam kita khidmah ke orang alim yang ada, apa yang menjadi kebutuhan orang alim kita siapkan dengan baik dan ada. Ini juga satu thariqah, satu jalan untuk kita bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Apapun hal baik, sekecil apapun hal baik tadi, ketika memang ada nilainya, hal itu adalah hal baik, pasti ini menjadi satu jalan untuk kita bisa mendekatkan diri hadirat Allah Ta'ala. 3 nadoman oleh Imam Nawawi disarai, saranya begini. Aili kulli wahidin tegese iku kedune saben wong siji minal qaumi sanging kaum mas lakon utawi nggon ngambah ikhtaro kang milih sapa kulli wahid hu ing maslak wasala kalan ngambah sapa kul wahid manghu ing maslak fayasiru mongko dadi sapa kul wahid mang iku wasilan isok tumeka ilallahi marang Gusti Allah taala min zalikal maslaki sanging mengkon-mengkono nggon ngambah, min zalikal maslaki sanging mengkon-mengkono nggon ngambah. Penjelasannya dari setiap individu kita ini punya satu jalan yang bisa kita lalui dan kita pilih untuk kita kerjakan, kita biasakan, kita lakukan, sehingga kita akan bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala lewat jalan yang kita tempuh tadi. Nah, sebagian fabadum, kemudian oleh Imam Nawawi digambarkan fabadum mangkote sebagian kaum iku jalisun wong kang lungguh bainan nasing dalam antarane menungso yurabbi halin didik sapa jalisun utawa ba'duma him ing nas birsadim kan oleh nuduhake dalan bener nas ilal ibadah di marang ibadah wal akhlaq lan biro-biro akhlak asaniyati kang luhur
Sebab paman mongko dai sapane wong iku alima ngerti sapa man, wa amilalan ngamalake sapa man, wa allamalan mulangake sapa man, ya berarti bahwa mongko iman iku alladzi wong yud'a kang den arani sapa alladzi aziman ing wong kang agung fi malakuti samawati ing dalem pira-pira kratonane pira-pira langit. Berarti fa inna mongko tune man iku kasamsi kaya srengenge tudiu kang madangi apa sames liha marang liyane sames. Wa ya lan sames iku mudiatun bisa padang bisa madangi wi nafsi ing dalem awak dhewe ne sames. Wakal miskilan kaya minyak misik alladzi kang yatibu dadekake wangi apa misik wae ing liyane misik wa walantawi misik iku tibunyan wewangen wa mama istaghola lan semangsane wis ketunggul sibuk sapa wong bi taklimi kelawan mulang fakot takollada mongko teman-teman gegantungan utawa kalungan ya fakot kok takollada mongko temen kalungan sapa man iki amron ing perkara adiman kang agung wa khotoron lan ing pangkat yan jasiman ya kang agung krana ya fal yahfat mongko becik ngreksa sapa man ada bau ing tata kramane man sing mulang iman sing kala ndawake ikilah fakot takollada amron adiman sabal Ghazali Imam Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya dalam kitab Ihya. Kemudian oleh Imam Nawawi digambarkan setiap kita itu punya jalan masing-masing untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Oleh Imam Nawawi tadi semua sesuai dengan doman. Yang dijelaskan pertama adalah ada sebagian orang mereka cara menempuh jalan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah dengan cara dia duduk di antara orang banyak, memberikan pelajaran, menunjukkan jalan benar terhadap orang banyak tentang ibadah, tentang akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang luhur. Ini juga termasuk satu thariqah, satu maslak, satu jalan agar orang itu menempuh jalan itu bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kenapa ini juga dinamakan satu maslak tadi, satu jalan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah? Karena jelas di hadisnya Kanjeng Nabi dawuh itu tadi, barang siapa yang punya ilmu kemudian bisa mengamalkan ilmunya, bahkan bisa menularkan ilmunya terhadap yang lain, mengajarkan ilmunya terhadap yang lain, maka orang ini adalah orang yang diundang oleh para malaikat dengan istilah adiman, orang yang berpangkat agung. Bahkan digambarkan orang ini bagaikan matahari karena bisa menyinari terhadap yang lain. Bahkan orang ini juga bisa dikatakan semacam minyak misik karena bisa menjadikan wanginya yang lain, dia sendiri juga wangi. Dia juga sendiri wangi. Nah, ketika di antara mungkin kamu besok-besok memang punya kesibukan untuk taklim tadi, untuk memberikan ilmu terhadap yang lain, maka orang ini berarti mendapatkan kalung kehormatan tadi, kalung kehormatan yang sangat tinggi nilainya, yang sangat agung pangkatnya. Ketika kamu posisi semacam ini, taklim tadi, memberikan ilmu kepada yang lain, maka harus bisa menjaga adabnya yang ada dengan baik. Karena mendapatkan tadi kalung kehormatan yang sangat tinggi tadi. Ini termasuk satu jalan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Sebagian orang lagi wabadum lantai sebagian kaum iku yuksiru ngakeh sapa ba'dum al aurada ing pira-pira wiritan aiwado iwal ibadat sing pira-pira penggaweane ibadat minas sholati bayane saking salat was shaumi lan poso anna filataini kang sunnah karune wa qiraatil qur'ani lan maca Qur'an wa tasbihi lan maca tasbih.
Fahadha mongko utawi iki ba'du yuksiru al aurat iku min darajatil mutajarridina saking pira-pira derajate wong kang muhung kabeh lil ibadati marang ibadah wa min tulukis sholihina lan setengah saking pira-pira tarekoe wong-wong soleh lan saking setengah saking pira-pira tarekoe wong soleh. Yang kedua, ada juga orang menempuh jalan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah dengan memperbanyak aurat-aurat, dengan memperbanyak wiritan-wiritan, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang nilainya sunnah, ibadah puasa yang sunnah, ibadah sholat yang sunnah, ini diperbanyak. Memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak bacaan tasbih, ini semuanya juga salah satu jalan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Ini termasuk derajatnya orang yang memang mengutamakan nilai ibadah, dan ini juga kebanyakan thariqahnya orang-orang soleh ketika ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada lagi yang dengan cara wabaduhum wabadulan sebagian kaum iku yuk khadimu ngeladeni sapa ba'duhum afuqaha ing pira-pira kang ahli fikih wasufiyata lan ing wong sufi wa aladdin lan ing wong sing ahli agama. Fa hadza mongko utawi iki wa ba'dum yukhaddimu al fuqaha iku afdhalul utama minan nawafil dinimbang saking pira-pira salat sunnah. Sebab li anna krana sedune hadza iku ibadatun ibadah wa i'anatun lan nulungi lil muslimina marang pira-pira Islam kabeh. Kama qala kaya oleh dawuh Sabal Jailani, Imam Al Jailani, ma wasaltu ora tumeka sapa ingsun ila Allah marang Gusti Allah Taala bi qiyamil lailin kelawan jumenengi dalu wala siyamina harilan ora kelawan poso awane walakin wasaltu lan tetapine tumeka sapa ingsun ila Allah marang Gusti Allah Taala bil karami kelawan lumane watawadu ilan dp-dpne wasalamati sadrilan selamete ati. Yang ketiga, ada sebagian orang itu menempuh jalan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah dengan cara khidmah ke orang-orang baik, meladeni kebutuhannya orang-orang alim yang ada, meladeni kebutuhan orang-orang sufi, orang-orang soleh. Ini termasuk satu jalan untuk dia menempuh jalan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah, ke hadirat Allah Ta'ala. Bahkan ini termasuk dikatakan lebih baik melakukan ibadah ini daripada melaksanakan ibadah sunnah. Kenapa? Karena ngeladeni orang alim, ngeladeni orang yang ahli ibadah, ini satu nilainya ibadah. Yang kedua, berarti kita menolong terhadap kekasih-kekasihnya Allah. Ngeladeni wong alim, ngeladeni orang solih, berarti kita nolong orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Ini sangat besar nilainya. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Imam Al Jailani. Syekh Qadir Al Jilani dawuh bahwa saya tidak bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala dengan memperbanyak sholat malam. Saya tidak bisa sampai ke hadirat Allah dengan memperbanyak puasa siang. Tapi saya bisa sampainya ke hadirat Allah Ta'ala krono sifat lomane, krono tawadu'e, lan krono selameti hati. Loman, tawaduk, dan selameti hati ini adalah semuanya sifat-sifat khidmat tadi. Sifat gelem ngladeni yang lain ini akan ada kalau orang itu dalam batinnya punya sifat loman, dalam batinnya punya sifat tawaduk. Ketika kita punya sifat loman atau kita punya sifat tawaduk, maka kita akan mau ngladeni orang lain yang ada, bahkan orang yang lebih tinggi nilainya, lebih mulia daripada kita akan dengan senang hati untuk bisa ngeladeni khidmah terhadap orang-orang tersebut.
Ada yang keempat langkahnya wa ba'dhum lan utawi sebagiane kaum iku yahmilu gotong sapa ba'dhum al hatab ing kayu bakar wa nahwa lan sebadane hatab wa yabiulan dodol sapa ba'dhum ing hatab wisuke ing dalem pasar li ajli tasadduqi krana arai sok sedekah bima klan barang utama wae kang ana nilaine kang ana regane apa ma fahadha mongko utawi iki wa ba'dhum yahmilu al hatamang iku minal ibadati sanging pira-pira ibadah annafiati kang manfaati fatahsulu mongko iso dadi hasil biha kelawan ibadat nafiah apa barokatu dawatil muslimina barokai pira-pira dungane pira-pira wong Islam. Atau yang keempat, kadang jalannya orang itu bekerja digambarkan tadi, mencari kayu bakar, dibawa ke pasar, dijual, kemudian hasilnya agar bisa dipakai untuk sedekah, untuk memberi orang-orang lain, agar orang-orang yang Islam yang lain ini bisa beribadah dengan baik. Ini juga termasuk menempuh jalan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Bahkan jalan yang semacam ini berarti termasuk nilai ibadah yang sangat banyak manfaatnya. Kenapa? Karena dengan ibadah ini akan banyak nilai doa barokah dari orang-orang yang mungkin mendapatkan sedekah yang ada nilainya tadi yang ada. Ini digambarkan ada 4 gambaran tadi. Dari 4 tadi, 4 thariqah tadi yang ada. Ini thariqah yang pertama ketika orang itu mendapatkan keutamaan dari Allah berupa ilmu. Ilmu yang dimiliki ini juga bisa menjadi satu thariqah bagi orang itu untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah ketika dia mau mengajarkan keilmuannya terhadap yang lain, diiringi dengan orang ini memiliki akhlak yang baik, ibadahnya juga baik, maka ini termasuk malah tinggi-tingginya pangkat. Karena dengan keilmuannya dia bisa menjadikan orang lain juga menempuh syariat yang ada dengan baik. Atau jalan yang kedua, jalan yang memang pribadi, tegese dia ya sudah ada meskipun nggak banyak ya ada ilmu, tapi dia kemudian membiasakan diri dengan memperbanyak aurat tadi, wirid-wirid yang ada, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang ada. Ini termasuk satu jalan yang bisa ditempuh untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Kelompok yang ketiga, kelompok ini kelompok yang khidmah. Dia mungkin tidak punya keilmuan, dia mungkin tidak punya harta umpama, tapi dia kemudian khidmah terhadap orang-orang alim. Meladeni terhadap orang-orang alim ini juga akan menjadikan satu jalan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Sampai kemudian yang keempat tadi adalah dari segi harta benda. Dia bekerja mencari harta yang ada, tapi tujuan utama harta ini dipakai untuk memberi terhadap orang lain, sedekah terhadap orang lain dan sebagainya. Qauluhu utawi dawe Kyai Nazim al-Hatab, rupane lafaz al-Hatab iku bisukunil ba iklan disukun ba lil wazni krana wazan. Wa walane Hatab iku maf'ulun bih dadi maf'ul bih. Wa qalan ta dawe Kyai Nazim mutamawalan, lawan mutamawalan iku bi fathil wawi
ai muqabalan disukang den bandingake utawa kang den bandingake utawa kang ana nilai bimalin kelawan harta. Wa walan ta lafat mutamawalan iku maf'ulun yan maf'ul li qaulihi krana dawi nazim rupane dawi muhassilin kelan lafat muhassilin bikasis sodi kelan diwaca kasra sodi al musaddadati kang den tasdid yes. Menjelaskan kemudian yang terakhir tadi ini menjelaskan lafat tinadoman tadi, lafat hatob tadi yang ada, lafat hatob yang ada. Kelanjutan jaladob bisa jam ya. Man Roma kita lanjutkan nanti di waktu yang lain. Mudah-mudahan kajian kita dari awal akhir diiringi hidayah Allah Ta'ala, ada nilai manfaat barokah bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli Muhammadin salatan naj'alna biha min ahli al-ilmi dhahira wa batina tasana bi as-salihin fi dunyana wa qadana ala al-muslimin. Allahumma shalli ala muslimin wa ala muslimin wa ala muslimin fi ayyam syarra. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan فأنا بما لم تنال من فنزلنا علوما نعمة كثيرة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني آمالا مقبولا